Seperti janjiku minggu lalu, aku akan membacakan satu komentar terpilih di mana kalian membuat susunan kurang lebih 10 nama yang akan aku buat rankingnya menurut versiku. Nah, di video kali ini sudah ada satu komentar terpilih, yaitu dari Agung Pranata 8559 yang sudah memberikan kurang lebih 7-8 pemain. Yang mana di video kali ini aku akan memberikan tingkatan level dari pemain-pemain yang disebutkan oleh si Agung Pranata tadi. Oke. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, ada 4 level pemain. Yang pertama itu top, yang kedua itu ada bagus, yang ketiga itu ada biasa aja atau oke, yang keempat itu ada loa. Loa ini seperti mediocre, namun aku punya bahasaku sendiri. Oke. Yang pertama itu yang diajukan oleh Agung Pranata itu ada Dalot. Ya, kayak gini ya. Kalau menurutku pribadi, aku ingin memberikan Dalot itu berada di posisi loa gitu. Bahkan kalau ada di bawah loa, aku akan memberikan Dalot di situ gitu. Ngerti nggak? Saking parahnya ini pemain. Setelah dulu itu ada nama Fred, pemain paling loa di MU. Sekarang itu ada nama Dalot gitu. Kenapa aku bilang ini pemain loa gini? Oke, kita sadar MU musim ini sangat berantakan. Mungkin musim terberantakan MU sepanjang klub ini berdiri. Mungkin aku nggak tahu ya. Tapi dia mau main di back kiri atau main di back kanan sama jeleknya gitu. Kenapa aku bilang gitu? Ini pemain satu nggak punya visi, baik secara bertahan maupun menyerang. Yang kedua, ini pemain nggak punya passing yang bagus, nggak punya first touch-nya ya so-so lah gitu. Cuman passingnya itu jelek, bertahannya jelek, menyerangnya jelek. Kalau Wan-Bissaka dalam tanda petik masih oke. Bilang masih oke dalam artian begini. Dia secara menyerang mungkin kakinya gleper-gleper gitu. Kakinya kan nggak enak ngeliat kaki Wan-Bissaka ketika main. Tapi ketika dia bertahan, dia masih punya sliding. Dia masih bisa menang 1 lawan 1 lawan pemain. Tapi kalau Dalot sudahlah menyerang loa, bertahan juga loa gitu loh. Jadi kalau menurutku pemain paling loa di MU sekarang ya siapa lagi kalau nggak Diogo Dalot. Kalau aku bilang ini pemain ya, kalau dia punya darah Indonesia, dia mau dinaturalisasi, langsung ku DM Pak Erick Thohir, Pak, langsung ku DM Pak Erick Thohir. Aku bilang gini, Pak, tolong jangan naturalisasi dia, lebih bagus lagi Asnawi daripada Dalot gitu. Ngerti nggak? Ini pemain parah. Mungkin kalau dia main di Ipswich aja mungkin dia cadangan gitu, ngerti nggak? Ini pemain parah ini pemain, serius. Ini kalau dia dijual 10 juta, ada yang mau ngambil 20 juta, lepas aja lah kalau aku bilang. Bahkan kalau ada yang mau gratis, ambil aja lah. Setidaknya MU nggak bayar dia gaji gitu, kasarnya gitu loh, ngerti nggak? Tapi ya nggak tahu apa yang terjadi musim lalu atau 2 musim lalu, kontrak dia malah diperpanjang sama MU kan ya, aneh juga ini pemain. Jadi kalau menurutku ya ini pemain ya loak yang ada di MU juga gitu. Nah, yang kedua dari si Agung ini adalah Lisandro Martinez gitu. Gini, Lisandro Martinez, kalau menurutku, berdasarkan musim lalu ya, musim ini kita nggak bisa nilai karena dia kan banyak cedera. Kalau menurutku, dengan apa yang dia tunjukkan di MU, menurutku ini hampir mendekati top. Cuman ya belum top karena memang musim ini dia cedera. Jadi aku akan memberikan dia berada di posisi bagus gitu loh. Gini ya, di awal musim kemarin, banyak orang yang mencaci dia karena dia pendek lah, karena dia badannya kecil lah, sehingga tidak akan bisa bersaing dengan striker-striker topnya di Liga Inggris ataupun di Eropa gitu. Salah satunya yang mengatakan demikian adalah Jamie Carragher gitu loh. Oke, setelah main setengah musim, terdiam tuh semua pandit-pandit yang ngejek dia kecil, yang ngejek dia pendek. Karena apa? Ketika dia berhadapan dengan striker yang tinggi besar, juga dia nggak ada ampun. Kalau dia sliding ya sliding. Kalau dia mau bahkan heading, dia main sama striker yang top ini gitu. Tapi memang walaupun begitu, kita nggak bisa memungkiri badannya yang kecil. Cuman kelebihan dari Martinez ini adalah bertahannya bagus, one on one-nya juga cukup bagus. Dan juga yang paling aku suka adalah dia ketika menguasai bola, mata dia itu satu, ke depan. Passing itu ke depan. Jarang ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Selagi bisa ke depan, dia ke depan. Inilah ciri dari back modern. Tapi aku bingung kenapa di Argentina dia nggak dipakai. Mungkin karena ya salah satunya adalah karena dia pendek itu gitu. Tapi terlepas dari semua itu, bukan karena aku fans MU, ya kelihatan ada nggak adanya Martinez itu di MU sangat kelihatan. Musim ini contohnya, serangan itu mandek.
Maguire, Evans yang dipasang, Kambuala dan lain sebagainya itu ya kalau dapat bola mata mereka cuma kiri kanan belakang, nggak berani ke depan. Kalau ke depan juga main long gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau aku bilang Martinez ini mendekati top, cuman aku belum memberikan dia di top karena menurutku masih perlu pembuktian lain. Maka dari itu aku membuat dia di posisi bagus dulu kayak gitu. Oke. Pemain ketiga yang dibilang sama atau yang diajukan sama si Agung Pranata itu adalah Vini Junior. Nah, gini. Kalau bicara tentang Vinicius Junior, aku akan memberikan dia berada di posisi top gini. Mungkin banyak yang berdebat karena mungkin first touch dia jelek. Dia terlalu mengandalkan skill individu. Oke, sekarang gini, aku tanya sama kalian yang berasumsi dia tidak berada di posisi top. Sebutkan satu pemain yang berada di posisi wing, baik kiri maupun kanan, yang sebaik dan sekonsisten Vinicius Junior. Pasti kalian nggak akan menemukan. Mungkin ada yang bilang Kylian Mbappe, oke satu. Terus siapa lagi? Nggak ada kan? Mungkin Bukayo Saka, oke. Tapi belum, ya kalau aku pribadi Bukayo Saka sama Vini, aku merem milih Vini. Gitu loh, ngerti nggak? Ini orang mungkin first touch-nya mungkin agak jelek. Tapi kalau dia menguasai bola, dia berani masuk ke dalam. Dia berani nusuk ke dalam gitu. Kalau Bukayo Saka, dia kan lebih mengandalkan kerjasama antara dia, Odegaard, Ben White, antara tiga pemain ini ataupun pemain lain yang mengandalkan kombinasi. Kalau Vini, enggak. Dia berani masuk ke dalam. Contohnya yang paling nyata pada saat melawan Munchen. Itu diobrak-abrik itu si Mazraoui sama dia gitu. Jadi kalau aku bilang, kalau kalian nggak bilang dia adalah seorang sayap kiri terbaik yang ada sekarang ya aku tantang kalian coba sebutkan satu nama yang lebih baik dari dia gitu loh, ngerti nggak? Kalau memang ada ya mungkin aku bisa nurunkan dia ke top, tapi ya rasa aku nggak ada untuk sayap kiri terbaik atau sayap kiri kanan wing deh, kiri atau kanan, rasa aku nggak ada gitu. Jadi aku menaruh dia di posisi top kayak gitu. Nah, pemain selanjutnya itu adalah Nicholas Jackson. Nah, Nicholas Jackson ya, ini pemain kalau main di PSS Sleman mungkin ini cadangan gitu, ngerti ya? Saking parahnya ini pemain. Dan yang aku bingung ya nggak ada pilihan juga bagi Pochettino untuk mencadangkan dia. Kalau mencadangkan dia yang dimainkan siapa? Nggak ada juga gitu loh. Aku nggak, selama aku nonton Chelsea, aku nggak pernah menonton dia yang main bagus, bahkan bagus saja nggak gitu. Jadi maka dari itu aku menaruh pemain ini ya setara dengan Dalot, yaitu pemain sampah atau loak gitu. Kalau ada di bawah loak, yaitu dia loaknya lah, ngerti nggak? Ini pemain parah, first touch-nya jelek, finishingnya jelek, dribblingnya jelek, passingnya jelek, visinya jelek. Nggak tahu lagi aku apa yang bisa diandalkan dari ini pemain. Dan Chelsea mau loh beli dia 40 atau 50 juta loh. Ya, ini pemain 11-12 sama Fred gitu loh. 11-12 sama ya Nunes lah kalau aku bilang. Walaupun Nunes lebih bagus lagi, cuman ya kalau ini pemain parah, ini pemain. Bisa-bisanya pemain kayak gini dibeli sama Chelsea dan harganya 40-50 juta. Ini pemain kalau aku bilang harganya cuma 3 juta ini kalau aku bilang. Ngerti nggak? Dia segitu parahnya nih si Jackson gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang ya ini pemain berada di level loak gitu, ngerti nggak? Nah, pemain selanjutnya itu ada Araujo. Ya, kalau aku pribadi ingin menaruh dia berada di posisi oke gitu loh. Ya, aku sudah cukup sering menonton pemain dari musim lalu gitu. Ini pemain kaku gitu loh. Dia kan seharusnya kan back tengah itu miliknya si Jules Kounde ya. Cuman karena ya Araujo-nya ada dan tidak bisa dimainkan sebelah kanan, makanya pindahlah Kounde ke kanan, Araujo di tengah gitu loh. Dan ya kalau menurutku ya mungkin untuk one on one ini pemain bagus, cuman secara visi, secara menyerang ya menurutku ini ya di level oke gitu loh, ngerti nggak? Cuman di level oke, nggak, aku nggak melihat ini pemain bisa lebih bagus lagi. Mungkin bisa, mungkin aku salah ya, mungkin aku bisa salah menempatkan dia di posisi bagus, cuman ya di posisi oke maksudku. Cuman ya kembali lagi kalau aku bilang ini pemain enggak banget ini pemain kalau aku bilang. Bukan karena kartu merah dia terhadap si Barcola di UCL, terlepas dari itu ya kalau aku menilai ini pemain secara overall bukan pemain yang bisa berada di posisi top dan bisa ngangkat Barcelona lebih tinggi lagi kalau aku pribadi gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada dari si Agung Pranata, yaitu Oli Watkins, pemainnya Aston Villa. Gini, Oli Watkins,
Kalau aku pribadi ingin menempatkan dia berada cuman di posisi oke. Gitu loh. Gini, mungkin di musim ini dia cetak berapa gol? 20 gol ya. Mungkin ya berada di top 5-nya inilah, top skornya Liga Inggris itu. Cuman dia sudah berusia 25, 26, 27 mungkin ya. 27 kalau nggak salah. Usia-usia emasnya ya di umur segitu dia baru bisa masuk daftar top skor top 5-nya Liga Inggris gitu loh. Sebelum itu dia kemana? Oke. Satu. Yang kedua, Aston Villa itu mainnya nggak bagus. Beruntung aja itu Aston Villa, MU-nya jelek, Chelsea-nya jelek, terus Spurs-nya juga bisa dibilang nggak bagus. Coba kalau 3 klub ini bermain bagus dan bermain berada di top-topnya, ya nggak akan masuk Aston Villa Liga Champions kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi ingin menilai ini pemain berada di level oke, bagus aja nggak kalau aku bilang. Mungkin dia punya sedikit finishing yang cukup bagus, cuman secara keterlibatan dia di dalam permainan ya nggak banget kalau menurutku. Ya contohnya di timnas Inggris dia nggak kepake kok. Dia lapis kedua, lapis ketiga malah setelah Harry Kane dan juga si siapa lagi ya? Sterling bahkan ditaruh di depan gitu. Baru dia kayak gitu kan parah kayak gitu lah, ngerti nggak? Jadi kalau aku bilang kembali lagi Watkins ini ada di level oke kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada nama Leroy Sané. Leroy Sané gini. Kalau aku pribadi ingin menaruh Leroy Sané itu masih berada di level bagus, belum top gitu. Mungkin dulu pada saat di City dia bisa dibilang top, cuman untuk berdasarkan yang sekarang ya bagiku masih bagus. Yang gak aku suka dari seorang Leroy Sané itu adalah egoisnya itu luar biasa. Contohnya adalah pada saat melawan Madrid itu seharusnya dia bisa passing ke Kane. Ada momen dimana dia bisa passing kepada Harry Kane tapi dia lebih memilih shooting gitu. Dan visi dia juga aku pertanyakan ini pemain setelah pergi dari City kan permainannya agak menurun kan gitu. Jadi kalau aku bilang secara speed dia mungkin iya, secara visi ya so-so lah, secara apalagi secara finishing ya mungkin bisa dibilang cukup bagus. Cuman aku kurang suka aja nih pemain karena dia egois. Aku ya seperti yang sudah sebelumnya aku bilang, aku tidak begitu menyukai pemain-pemain yang bermainnya itu egois dan hanya memikirkan diri sendiri pada saat di lapangan gitu. Jadi kalau aku pribadi masih menaruh dia dalam posisi bagus kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada Doku. Kalau aku pribadi masih menaruh dia di posisi oke gitu. Jadi gini, kalau kita berkaca dari pembelaan Pep sebelumnya itu Grealish butuh 1 tahun, oke? Di tahun pertama Grealish bisa dibilang flop dengan harga 100 juta, oke? Kemudian Grealish menurun, dibelilah Doku. Oke, Doku datang ya, permainannya 11-12 dengan Grealish, yaitu pecinta bola, suka dengan bola, suka dribbling sana sini, bukan permainan Pep. Dan kalau aku bilang ini pemain nggak bisa mengangkat City lebih bagus lain, mungkin masih bisa, mungkin bisa juara. Cuman bukan dia aktornya, bukan dia katalisatornya kalau menurutku. Jadi kalau aku pribadi alasanku menaruh dia masih di level oke, coba deh kalau kalian lihat dia bermain. Bukan gayanya Pep, bukan gayanya Manchester City yang kita tahu di bawah Pep gitu loh. Dia terlalu cinta dengan bola dan ya 10 pertandingan terakhir berapa kali sih dia jadi pemain utama, kebanyakan cadangan bahkan nggak dimainkan kan. Jadi ya kalau terlebih kan padahal City itu kekurangan sayap loh. Grealish cedera, oke. Bernardo Silva itu bukan pemain sayap kalau aku bilang. Kemudian Mahrez sudah pergi, seharusnya dia bisa mengunci satu tempat di City, tapi buktinya apa? Buktinya enggak kan. Dia cuma menjadi cadangan. Mungkin di musim depan bisa lebih bagus lagi ya, mungkin aja. Cuman ya nggak akan membawa City ke level berikutnya kalau Doku yang menjadi pemain utamanya menurutku kayak gitu. Nah, oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Dan jangan lupakan berikan komenmu untuk konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.